Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi rekursi. Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Dalam pemrograman rekursi merupakan metode pemecahan masalah dengan memperkecil permasalahan menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi sehingga permasalahan menjadi cukup kecil untuk diselesaikan secara trivial. Algoritma rekursi terdiri dari yang pertama, basis kasus terkecil yang dapat diselesaikan secara trivial. Yang kedua, rekuren, kasus yang didefinisikan dari kasus lain yang lebih kecil. Ciri-ciri rekursi: pertama, memiliki kondisi dasar basis case. Yang kedua, memiliki langkah rekursif, recursive step. Yang ketiga, tanpa basis case akan terjadi infinity recursion stack overflow. Algoritma rekursi yang benar harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, algoritma rekursi harus memiliki basis. Yang kedua, algoritma rekursi harus mengubah statsnya dan mengarah ke basis. Yang ketiga, algoritma rekursi harus memanggil dirinya sendiri. Jenis rekursi. Yang pertama, rekursi langsung, fungsi memanggil dirinya sendiri. Yang kedua, rekursi tidak langsung, fungsi A ke fungsi B ke fungsi A. Yang ketiga, rekursi tunggal, satu pemanggilan rekursi. Yang keempat, rekursi ganda, lebih dari satu pemanggilan rekursi. Dalam kurun contoh Fibonacci. Rekursi phase iterasi. Yang pertama, rekursi. Yang kedua, lebih elegan dan ringkas. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak memori dalam kurung stack. Yang keempat, risiko stack overload. Yang kelima, iterasi. Yang kedua, lebih hemat memori. Yang ketiga, cocok untuk perulangan sederhana. Kelebihan dan kekurangan rekursi. Yang pertama, kelebihan: ringkas dan mudah dipahami pada kasus tertentu. Yang kedua, cocok untuk algoritma divide and conquer. Yang ketiga, berguna pada tree dan graph traversal. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan memori lebih banyak. Yang kedua, eksekusi lebih lambat. Yang ketiga, sulit untuk pemula. Selanjutnya, materi yang kedua, kompleksitas algoritma. Yang pertama, kompleksitas, kepelikan, kekusutan, kerumitan, keruwetan, dan kesulitan. Yang kedua, algoritma, urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah komputer. Yang ketiga, kompleksitas algoritma, tingkat kerumitan yang terjadi dari algoritma yang dibuat. Yang keempat, kompleksitas algoritma digunakan untuk mengukur seberapa efisien algoritma dalam memproses data. Yang kelima, analisis kompleksitas, membantu memilih algoritma terbaik untuk kebutuhan tertentu. Contoh, sorting besar lebih efisien dengan merge sort daripada bubble sort. Jenis kompleksitas. Yang pertama, time complexity dalam kurun waktu. Yang kedua, space complexity memori. Ketiga, keduanya saling mempengaruhi terhadap performa sistem. Notasi kompleksitas. Yang pertama, notasi yang digunakan. Yang kedua, big O, batas atas. Ketiga, omega, O, batas bawah. Yang keempat, theta, batas rata-rata. Contoh kas dalam algoritma. Yang pertama, algoritma pencarian dalam kurun searching. Operasi kas, operasi perbandingan elemen lari.
Yang kedua, algoritma pengurutan, sorting. Operasi CAS, operasi perbandingan elemen dan operasi pertukaran elemen. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu array. Pengertian array. Array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi. Array dimensi 1. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks. Indeks array secara default dimulai dari 0. Array dimensi 2. Array 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari beberapa buah baris dan kolom. Selanjutnya, materi yang keempat, linked list, dalam kurung senarai berantai, dalam kurung. Definisi linked list. Yang pertama, model data sekuensial dalam kurung berurutan atau bertahap, balas kurung, yang saling berkait. Yang kedua, mirip dengan array, akan tetapi lebih fleksibel dan sedikit kompleks. Pointer. Yang pertama, pointer adalah tipe data yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat suatu variabel. Menambah elemen linked list. Yang pertama, insert last. Yang kedua, insert first. Yang ketiga, insert after. Menghapus elemen linked list. Yang pertama, delete last. Yang kedua, delete first. Yang ketiga, delete after. Definisi. Yang pertama adalah jenis struktur data yang berisi suatu kumpulan elemen data yang disebut sebagai node, di mana urutannya ditentukan oleh suatu pointer dan disusun secara linear. Yang kedua, bentuk node 1 dihubungkan dengan node lain melalui pointer. Yang ketiga, setiap elemen node dari suatu linked list terdiri atas dua bagian.